Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman semua. Apakah suara ini terdengar jelas? Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara ibu terdengar jelas? Cek, 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 ya. Baik, suara ibu terdengar jelas kan? Dita, suara ibu? Cek, 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 cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik, Ibu. Ya, kita mulai 5 menit lagi. Boleh teman-teman untuk dipersiapkan dulu PowerPoint-nya, eh, atau mungkin bisa dari slide saya juga boleh. Tapi boleh dinyalakan kameranya nanti 5 menit lagi ya. Kita akan mulai segera karena waktu saya juga tidak bisa terlalu lama menggunakan Zoom ini. Hanya kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Jadi tidak bisa terlalu lama. Adakah yang teman-teman di sini yang sudah siap mungkin untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai 5 menit lagi teman-teman. Sambil mungkin teman-teman masih ada yang di jalan ataupun masih di tempat kerja, boleh dipersiapkan dulu. Tolong di chat, di ruang chat ini tuliskan nama lengkapnya ya, dan judul yang akan dibawakan presentasinya. Itu proposalnya Pak ya. Terima kasih. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih untuk Saudari Dita Ambarini, maaf. Untuk judulnya analisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja administratif pada PT PLN Nusantara Power of Bandar Lampung. Ya, mungkin bisa langsung dimulai saja. Mungkin Dita ya, untuk dipresentasikan hasil proposalnya boleh. Silakan. Siap Ibu, izin ya Bu. Dita. Izin Ibu, proposal proposal saya berjudul analisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja ADM pada PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung. Izin Ibu, kedengaran enggak Bu? Sudah jelas, Nak. Silakan dilanjutkan. Oke, siap. Pendahuluan latar belakang penelitian, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bandar Lampung sebagai salah satu unit pembangkitan tenaga listrik di Indonesia menghadapi tuntutan tinggi untuk meningkatkan kinerja administrasi dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Pengelolaan dokumen, pelaporan data karyawan, dan informasi keuangan membutuhkan sistem administrasi yang efisien dan terintegrasi. Dengan penerapan teknologi informasi yang tepat, kegiatan administrasi dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan minim kesalahan. Baik, rumusan masalahnya. Yang pertama, sejauh mana teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja administrasi karyawan. Kemudian kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja administratif. Kemudian batasan masalahnya, penelitian difokuskan pada pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja administratif karyawan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bandar Lampung. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis penerapan teknologi informasi dalam kegiatan administratif di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bandar Lampung. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja administrasi karyawan PT PLN UP Bandar Lampung. Manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen, khususnya dalam konteks hubungan antara penerapan teknologi informasi dan peningkatan kinerja administratif. Kemudian manfaat praktisnya bagi perusahaan, memberikan masukan kepada manajemen PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung dalam merancang strategi peningkatan kompetensi digital karyawan serta optimalisasi penggunaan sistem informasi. Selanjutnya bagi karyawan, menjadi acuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung efektivitas dan efisiensi kerja administratif. Tinjauan pustaka, ada penelitian dari Mulyati dan Mas Marulan, judul penelitiannya Job Satisfaction and Organizational Commitment as Determinants of Employee Loyalty. Kemudian yang kedua dari Rizky Ananda Pratama dan Rina Anindita, judulnya The Impact of Internal Marketing on Job Satisfaction and Employee Loyalty. Metode penelitian yang dipakai, di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu teknologi informasi terhadap variabel dependen, yaitu kinerja administratif karyawan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bandar Lampung. Kemudian populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di lingkungan
PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bandar Lampung yang berjumlah sekitar 88 orang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, karyawan menyatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan mudah digunakan, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan keakuratan dalam pengelolaan data administrasi. Kemudian kinerja administratif meningkat melalui efisiensi dan integrasi data. Yang terakhir, teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja administratif. Baik, Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dita Ambarini. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Presentasi Dita yang sudah baik dan jelas ya. Hanya saja tadi mungkin slide tampilannya tidak bergerak ya, maksudnya tidak berpindah sih. Eh, paling ya koreksinya dari slide yang tadi. Oke, baik tadi Izin Bu, sudah. tadi slide-nya nggak bergerak ya Bu ya? Iya, belum bergerak. Mungkin karena sinyal juga ya, Kak ya. Sinyalnya di. Oh ya, maaf ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, coba saya cek dulu ya, teman-teman. Untuk di PLN ini, apakah sudah pernah prasurvei sebelumnya? Kita maksudnya sudah tahu berapa banyak nanti orang yang akan diteliti? Sebelum saya Bu, belum pernah sih Bu. Belum pernah, ini baru baru pertama kali berarti ya. Siap Ibu. Oke, sudah ada surat izin dari PLN-nya atau masih secara lisan? Sementara saya masih secara lisan Bu. Oh, baik. Saran saya, karena ini kan penelitian nanti itu harus melaporkan eh, minimal penelitian itu 3 bulan secara normalnya ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman semua, bukan hanya kita, itu harus punya eh, bahasanya pegangan lah ya, pegangan untuk melegalkan ataupun memberikan izin dari tempat yang kita akan teliti. Apalagi ini kan perusahaan BUMN ya, PLN. Jadi memang pada dasarnya surat izin pun pasti akan butuh waktu yang tidak singkat. Jadi maksud saya, nanti walaupun secara lisan teman-teman harus menghadap kepada PIC yang memang bisa diajak untuk menginterview misalnya berapa data yang harus dibutuhkan, bagaimana nanti kuesioner yang akan di-share ke siapa saja. Nanti minta bantuan juga sekalian untuk ada surat izin dari peneliti, teman-teman semua. Nah, teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Izin Ibu, saya mau tanya terkait surat Boleh. tadi kan sebagai lampiran nanti ya Bu ya untuk penelitian kita. Nah, apakah nanti isi dari kuesioner, kemudian hasil dari kuesioner tersebut itu dilampirkan di laporan proposalnya Bu? Pertanyaannya sangat baik ya. Untuk lampiran memang perlu ada dokumentasi. Contohnya yang tadi surat izin dari perusahaannya ya kan nantinya. Terus foto-foto waktu teman-teman mungkin di tempat itu ya saat interview atau misalnya saat membagikan kuesioner, baik itu mungkin digital maupun fisik ya, itu harus ada. Jadi teman-teman mohon dari sekarang untuk di apa bahasanya dicicil lah ya, jangan sampai nanti eh, teman-teman waktunya terbuang untuk waktu administratifnya seperti itu. Izin satu lagi Bu, untuk kuesioner misalkan saya pakai paper ya Bu ya. Nah itu apakah per per nama papernya itu harus dikumpulkan semua atau hasilnya saja atau ketika saya memakai Google Form hasil uh, chartnya saja atau dari per person jawabannya itu juga dikumpulkan. Terima kasih Bu. Ya, baik untuk teman-teman. Sekarang kan orang juga kalau paper itu hanya buat lampiran secara komponen pertanyaan-pertanyaan saja nanti yang dilampirkan. Tapi untuk di lapangan, teman-teman boleh menggunakan Gform. Nah, Gform ini nanti kan ada hasilnya yang menjawab contohnya dari eh, pertanyaan dari pertama sampai pertanyaan yang ke 20 contohnya ya, contohnya 20 pertanyaan.
Nanti hasil responden yang pertama sampai responden yang ke 50, contoh ya, 50 orang, nanti itu akan dilampirkan melalui tabulasi. Tabulasi itu yang akan teman-teman menggunakan rumus apa? Contohnya teman-teman menggunakan rumus Lovin. Ya, rumus Lovin itu yang akan teman-teman olah nanti datanya menggunakan SPSS versi berapa. Ada yang versi 25, versi 26, dan lainnya. Jadi teman-teman memang untuk sekarang ini jangan hanya untuk berpikir ya udah saya membuat ini aja Bu, judulnya aja cukup ya. Jadi bukan hanya judul, tetapi teman-teman harus memenuhi isi-isinya. Ya, kalau memang teman-teman masih bingung, aduh gimana ya, aku mulainya dari mana ya? Teman-teman, hal yang pertama sekali adalah minta izin dulu. Kenapa? Karena saya tadi pernah pengalaman yang memang cukup menyulitkan bahwa kalau kita membawa nama perusahaan besar, kalau tidak diizinkan nanti yang ada kita nanti yang malah dituntut. Contohnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan perusahaan itu. Kan jadi tidak apa ya tidak elok ya maksudnya eh, merasa perusahaan itu loh kenapa hasilnya tidak sesuai harapan perusahaan ya, kenapa tidak seperti peneliti yang lainnya ya. Jadi sebelum ada eh, pro dan kontra, teman-teman mohon dengan sangat diperhatikan izin dari tempat objek yang akan diteliti seperti itu. Ya, Dita ya dan teman-teman semuanya. Bukan hanya Dita saja. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas kan? Kalau untuk kontennya, untuk komponennya memang sudah cukup jelas ya. Ada rumusan masalahnya, sudah ada latar belakang masalahnya. Tetapi kan untuk data yang akan diolah itu harus bahasanya gini, kita bertamu di tempat ataupun di rumah seseorang. Kita kan minimal minta izin ya, minta bahasanya memperkenalkan diri dulu. Ya kan, nanti kalau kita masuk tanpa izin tuan rumah pasti kita dianggap apa? Coba gimana? Lu, ya, bagaimana teman-teman? Halo. Siap, Ibu, siap. Ya. Nah, ini bukan hanya untuk kita, tapi semuanya ya teman-teman. Kenapa saya sampaikan baru sekarang? Nanti kan teman-teman nanti merasa, aduh aku jadinya harus bagaimana, Bu, harus ganti judul atau bagaimana. Tidak seperti itu ya, nah, tidak. Jadi teman-teman, saya mau teman-teman itu tetap semangat, tetap memberikan hal yang terbaik khususnya untuk di metode penelitian karena ini kan sudah langkah yang tinggal beberapa langkah lagi nih tinggal menuju papernya aja untuk bisa lulus. Tapi mohon dengan sangat teman-teman serius juga mengerjakan walaupun dengan kondisi bekerja. Sama teman-teman saya juga dalam kondisi saat kuliah itu bekerja dengan kuliah itu tidak mudah. Tetapi kalau kita tidak seriuskan pasti nanti akan jadi tidak maksimal gitu ya. Jadi saya juga pernah ngalamin nih di posisinya teman-teman ya. Saya weekend saja sama Sabtu Minggu itu kerja. Ya, tetapi minimal 30 menit dalam satu hari saya tengokin hasil dari proposal saya setiap hari. Ya, bukan hanya untuk seminggu sekali, tapi minimal satu hari itu setengah jam. Ngecek dari teknik penulisannya, dari referensi buku-buku yang akan saya buat, jurnal-jurnal yang akan saya tampilkan, ya kan? Memang pasti akan ada revisi, ya namanya manusia pasti punya hilaf ya, punya kesalahan dan lupa ya. Jadi itu nggak masalah. Walaupun ada revisi, teman-teman jangan pernah merasa nilainya akan berkurang banyak. Atau aduh saya nanti tugasnya bagaimana gitu ya. Teman-teman di sini masih proses belajar, jadi tetap harus semangat. Baik, ada lagi? Cukup jelas ya, Dita dan teman-teman semuanya. Sekarang kita coba lanjut ke berikutnya, karena waktunya sangat singkat sekali, tinggal 20 menit lagi teman-teman ya. Ada Oriana, sorry maaf, Ana Septiana Andam Dewi dengan judul Krisis Daya Beli di Tengah Inflasi, Evaluasi Indikator Makroekonomi Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Ya, mungkin bisa disampaikan hasil presentasinya boleh. Iya, halo Bu.
Maaf, Malam. suaranya kedengeran. Kedengeran. Malam. Silakan. Bentar ya, Bu. Ya, silakan. Judul proposal saya, krisis daya beli di tengah inflasi. Evaluasi dari indikator makroekonomi Indonesia tahun 2000 sampai 2022. Untuk latar belakang penelitian ini diambil karena inflasi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat ketika harga barang naik lebih cepat dari pendapatan masyarakat. Nah, pada saat pandemi di tahun 2020-2022 ini menjadi pemicu naiknya tingkat pengangguran di tengah tekanan ekonomi yang dialami Indonesia. Nah, perubahan pada inflasi, suku bunga, dan pengangguran ini saling berkaitan serta mempengaruhi pada daya beli masyarakat. Untuk untuk proposal ini kajian teori saya dari 4 teori. Pertama dari teori inflasi, di mana inflasi adalah kecenderungan harga barang untuk terus naik menurut Amalia dan Arianto pada tahun 2022. Dan untuk suku bunga suku bunga adalah harga yang harus dibayar untuk peminjam. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki peran untuk menjaga suku bunga pada angka yang diharapkan. Untuk teori penganggurannya, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada menurunnya daya beli secara agregat. Kondisi ini juga akan berdampak pada penurunnya permintaan barang dan jasa, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk daya beli masyarakat dapat dikatakan sebagai kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang ataupun jasa. Oleh karena itu, ketika daya beli masyarakat dapat dilihat dari tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat. Sini untuk data inti yang saya ambil dari mulai dari suku bunga, tingkat pengangguran, dan pengeluaran per kapita. Kalau dari data yang saya dapatkan, inflasi itu pada relatif rendah pada tahun 2020 sampai 2021, dari 1,68% sampai 1,87%. Lalu pada tahun 2002 baru melonjak menjadi 5,51%. Nah, untuk suku bunga, Bank Indonesia pada tahun 2020 merendahkan suku bunga di pada tahun 2021 pada tingkat 3,50%. Lalu mengetatkan kebijakan mereka pada tahun 2022 dengan menaikkan suku bunga dari 3,50 menjadi 5,50 pada Desember tahun 2022. Hal ini untuk meredam inflasi. Sedangkan pengangguran pada tahun 2020 itu ada pada tingkat 7,07% akibat pandemi. Kemudian menurun pada Februari 2021 ke angka 6,26%, dan pada Februari 2002-nya ada di angka 5,83%. Untuk daya beli di sini dikatakan menurun pada tahun 2020, lalu perlahan naik pada tahun 2021 hingga 22, di mana dari 11,01 juta menjadi 11,16 juta untuk per kapita. Tapi kenaikan ini relatif kecil dibandingkan lonjakan Waktunya inflasi. 1 menit lagi, langsung aja Kak, ke slide kelima. Ya, ini untuk kesimpulannya, inti dari penelitiannya itu, daya beli masyarakat ini mengalami tekanan akibat ketidakseimbangan inflasi, terutama pada tahun 2022, yang menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, hal itu juga menyebabkan pengangguran yang melonjak,
pada pandemi dan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Seperti itu, Bu. Ya, sudah selesai, Bu. Maaf. Baik, untuk penelitian yang kamu buat ini baru gambaran dari makroekonomi, bukan tempat yang akan dituju penelitiannya ya, Saudari Ana. Iya, saya kan mengambil datanya cuman dari data-data peneliti terdahulu, Bu. Oke. Tetapi di sini kamu ngambil jurusannya apa? Yang administratif atau apa? Administrasi bisnis. Ilmu administrasi bisnis. Sebelumnya sudah ada belum peneliti yang meneliti seperti kamu? Oh, kalau untuk kajian peneliti terdahulu tentang suku bunga atau pokoknya dalam indikator makroekonomi sudah ada, Bu. Tapi yang judul persis seperti kamu belum ada. Belum. Nah, oke. Buat teman-teman semuanya, kalau untuk di eh, di tahap S1, teman-teman itu masih tahap dalam perbandingan teori satu dengan teori lainnya. Jadi teman-teman tidak perlu seperti menemukan suatu penelitian yang harus menjadi pembaruan ya. Itu nanti kan ada tahap S1, ada tahap S2, ada tahap S3. Jadi teman-teman jangan terlalu jauh berpikir, oh, skripsi saya judulnya harus yang global. Nah, ini yang kamu buat adalah sesuatu judul yang masih global, masih makro itu kan seluruhnya, keseluruhan Iya, ekonomi. global. Nah, jadi dalam proposal skripsi Heeh. harus ada satu objek yang kamu ingin teliti. Contohnya, di Indonesia punya daerah-daerah tertentu. Mau di daerah mana yang kamu teliti? Satu saja yang kamu ambil lokusnya atau lokasi yang akan diteliti. Jadi jangan semuanya. Nanti bisa sampai 5 tahun selesainya nanti penelitiannya. Kira-kira mau cepat atau lama terserah teman-teman. Jadi penelitian semakin sulit judul yang kalian akan teliti, semakin sulit juga hasil jawaban yang akan kalian terima nantinya. Paham nggak maksudnya, teman? Halo? Tap- eh, Tapi Bu, maaf mau Iya. tanya. Mm-mm. Ini kan saya mengambilnya data dari peneliti terdahulu. Tapi kayak ada beberapa peneliti kan dia contohnya kayak make kurva gitu ya. Hmm. Jadi kayak dari kurva Philip kalau nggak salah kayak Iya. gitu. Ah, jadi apakah tetap harus kan saya ngambil dari banyak contoh dari mereka poinnya sama dari makroekonomi, cuman pembahasannya yang beda. Kalau untuk proposal apa tetap harus lebih dirincikan lagi? Sekarang ini, teman-teman, ini kan akan menjadi judul skripsi nanti ke depannya yang akan tampil di ijazah teman-teman. Ya, jadi sekarang ini teman-teman coba dibuka lagi ya, dibuka lagi teori-teori yang metode penelitian yang sekarang yang eh, sistematika penulisannya ya coba dibaca lagi ya teman-teman ya itu judul yang anak judul yang masih yang lainnya itu masih ada beberapa yang global global itu masih seluruhnya yang kamu teliti. Nah, kalau seluruhnya itu perlu waktu, nah perlu waktu, perlu biaya, perlu proses perhitungan yang cukup panjang. Jadi semakin sulit judul yang kalian teliti, semakin sulit juga pakai yang seperti itu. Paham ya, teman-teman? Paham, paham. Ya, baik, Ya, Bu, sudah paham. gitu ya. Jadi kalaupun memang teman-teman mau mengubah, masih bisa, masih bisa. Nama juga proposal. Proposal itu pengajuan, diajukan, ya. Jadi jangan merasa, aduh nanti aku berarti salah dong. Bukan, ya. Namanya proses kalian kuliah itu masih proses belajar, ya. Jadi tidak perlu merasa bersalah, ya. Oke, yang selanjutnya Oriana atau Nadia yang mau presentasi ini atau nanti lihat video saja. Jadi teman-teman yang memang belum join di Zoom ini, saya masih berikan kesempatan memberikan hasil videonya lewat Japri saya. Jadi teman-teman misalkan lagi
pakai apa yang handphone gitu ya, mempresentasikan. Misalkan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Hendriani dengan NIM berapa misalnya. Terus nanti kalian presentasikan hasil slide-nya paling 2-3 menit atau sampai 5 menit nggak apa-apa. Baru nanti saya akan kasih nilai dari hasil presentasi. Jadi bukan karena judul itu betul atau tidak ya. Teman-teman masih proses belajar. Jadi kalau misalkan masih berubah judulnya, it's okay, nggak masalah. Tidak masalah teman-teman ya. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Mohon maaf sekali. Boleh dibuka dulu kameranya. Saya mau ambil sebagai dokumentasi hasil eh, presentasi teman-teman semuanya ini. Ya, boleh. Terima kasih Dita, Nadia, boleh dibuka dulu kameranya. Ini maaf ya malam-malam nih ya, waktunya istirahat ya teman-teman semuanya. Tapi dibuat untuk presentasi tapi luar biasa teman-teman semuanya. Boleh dong emoticonnya, reactionnya, boleh dikasih love-love-nya ya. Boleh dikasih tanda jempolnya ya. Boleh dikasih ya apapun lah ya itu ya yang banyak. Oke, teman-teman, saya hitungan dalam ketiga ya. Kita akan ambil kamera. Oke, teman-teman siap? 1, 2, 3. Coba katakan buncis. Buncis. Iya, ditahan ya senyumnya ya. Jangan sampai lepas ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Sekali lagi, kalian luar biasa, kalian hebat. Saya di sini sebagai tutor, bukan menghakimi, ya, bukan menghakimi, tetapi saya hanya memberikan saran supaya teman-teman bisa lolos dalam tahap berikutnya. Saya pasti bantu mengenai nilai, nggak usah takut, nggak usah merasa, aduh saya nanti kalaupun dirubah judulnya apakah mempengaruhi nilai, tidak ada. Ya, ini metode penelitian. Jadi yang teman-teman proses belajar itu kalau menyusun dengan baik, yang tadinya salah menjadi lebih baik itu sudah dianjurin jempol, ya. Jadi nggak usah takut salah, ya. Buat teman-teman Dita, terima kasih Oriana, Nadia, Ana, terima kasih buat semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Waalaikumsalam. malam. Terima kasih, Ibu. Sarangi semuanya, tetap semangat luar biasa. Keluaran ya. N. Teman-teman yang belum presentasi boleh nanti dikirim lewat video saja ya. Karena masih sebagian ada yang bekerja juga. Terima kasih. Udah. Nggak ada. Oh. Ya, ya. Lagi